Apa yang sedang terjadi di langit Indonesia? Mungkin kita akan segera melihat pesawat tempur generasi kelima paling canggih di udara kita. Ya, kita berbicara tentang Sukhoi Su-57 dari Rusia, dan Indonesia disebut-sebut sebagai pasar potensial terbesar di ASEAN untuk pesawat ini. Tunggu dulu, apakah ini benar-benar akan terjadi? Mari kita telusuri fakta-fakta yang ada. Selamat datang kembali ke channel Peta Pikiran. Hari ini, kita akan membahas tentang kemungkinan pembelian pesawat tempur Sukhoi Su-57 oleh Indonesia. Ini bukan hanya sekedar spekulasi, karena ada banyak petunjuk dan informasi dari sumber yang terpercaya yang akan kita bahas. Jadi, jangan pergi kemana-mana, karena ini akan menjadi perjalanan menarik ke dalam dunia militer dan geopolitik. Rusia dan Su-57. Rusia telah lama dikenal dengan kemampuannya memproduksi pesawat tempur yang mumpuni. Su-57, yang sebelumnya dikenal sebagai PAK-FA atau T-50, adalah pesawat tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Sukhoi. Pesawat ini dirancang untuk menyaingi F-22 Raptor dan F-35 Lightning II dari Amerika Serikat, dengan fitur-fitur seperti stealth, super maneuverability, dan super cruise. Menurut laporan dari National Interest pada Maret 2024, Su-57 mengalami beberapa penundaan produksi dan masalah teknis, namun tetap dianggap sebagai jet dengan potensi signifikan. Dalam laporan lain dari Zona Jakarta pada November 2024, Rusia telah menandatangani kontrak ekspor pertama untuk Su-57, namun identitas pembeli masih dirahasiakan, dan Indonesia disebut-sebut sebagai salah satu kandidatnya. Indonesia dan minat pada Su-57. Indonesia sudah lama berhubungan baik dengan Rusia dalam hal militer. Pada Juli 2021, Rusia Beyond menyebutkan bahwa penjualan pesawat tempur Sukhoi ke Indonesia dan Malaysia serta kapal selam dan misil anti kapal untuk Vietnam adalah bukti dari ikatan pertahanan antara Moskow dan negara-negara ASEAN. Namun, keputusan untuk membeli Su-57 tidak akan diambil tanpa pertimbangan mendalam. Indonesia pernah mengalami kegagalan dalam mendapatkan Su-35 dari Rusia, seperti yang dilaporkan oleh Zona Jakarta pada Oktober 2023, yang mungkin membuat Indonesia lebih berhati-hati dalam bertransaksi dengan Rusia. Tantangan dan peluang. Membeli pesawat seperti Su-57 bukan hanya soal uang. Ada berbagai tantangan teknis, geopolitik, dan ekonomi yang harus dihadapi. Dari sisi teknis, Indonesia harus mempertimbangkan infrastruktur dan kemampuan teknis untuk menangani pesawat canggih ini. Secara geopolitik, pembelian Su-57 bisa mempengaruhi hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, terutama Amerika Serikat yang sering memberikan sanksi kepada negara yang membeli alutsista dari Rusia. Sebagai contoh, pada Juli 2020, CNBC Indonesia melaporkan bahwa AS bisa memberikan sanksi kepada Indonesia atas pembelian Sukhoi Su-35, sesuai dengan Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions, CAATSA. Namun, sisi positifnya, pembelian Su-57 bisa meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia, memberikan kesempatan untuk transfer teknologi, dan memperkuat hubungan diplomatik dengan Rusia. Perspektif ASEAN. Dalam konteks ASEAN, pembelian Su-57 oleh Indonesia bisa menjadi sinyal kuat tentang pergeseran kekuatan militer di kawasan ini. Negara-negara lain di ASEAN juga menunjukkan minat pada alutsista Rusia. Misalnya, Vietnam dikabarkan tertarik pada Su-57 sebagai bagian dari modernisasi angkatan udaranya. Namun, penting juga untuk melihat bagaimana negara-negara ASEAN lainnya menanggapi perkembangan ini.
Apakah ini akan mendorong balapan senjata di wilayah yang sebelumnya lebih fokus pada stabilitas dan kerjasama ekonomi? Jadi, apakah Indonesia akan benar-benar membeli Su-57? Saat ini, semuanya masih dalam tahap spekulasi dan negosiasi. Namun, berdasarkan berbagai laporan dan analisis, Indonesia jelas memiliki potensi untuk menjadi pembeli utama di ASEAN untuk pesawat ini. Indonesia harus mempertimbangkan berbagai aspek seperti biaya, sanksi internasional, kemampuan teknis, dan implikasi geopolitik. Namun, jika Indonesia memang membeli Su-57, ini bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional sambil memperkuat hubungan dengan Rusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru tentang perkembangan militer dan teknologi di Indonesia. Jika kalian punya pendapat atau informasi lebih lanjut, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.